target produksi dibagikan dengan waktu, ya. Nah, jadi di sini ada 12.000 dibagikan dengan 100 dikalikan 6, dikalikan dengan 1 orang. Jadi, sumber daya manusia yang diperlukan untuk pengerjaan tersebut sebanyak 20 orang. Kemudian contoh kedua, misalnya PT ABC menerima pesanan 100 potong pakaian. Standar waktu penyelesaian satu potong pakaian itu sama dengan 6 jam kerja. Sedangkan waktu yang disepakati untuk penyelesaian pesanan adalah 1 bulan. Nah, kalau kita andaikan 1 bulan itu sama dengan 25 hari kerja, maka berapakah sumber daya manusia yang diperlukan apabila standar jam kerja itu sama dengan 8 jam kerja per hari. Nah, kita lihat di sini, kita masukkan rumusnya sehingga kita peroleh 6 kali 1000 dibagi dengan 25 kali 8 dikalikan dengan 1 orang. Nah, hasilnya bahwa untuk penyelesaian tersebut diperlukan 30 orang sumber daya manusia. Nah, itu contoh untuk analisis beban. Sekarang yang teknik yang ketujuh. Kita lanjutkan pada teknik yang ketujuh, indeks perputaran sumber daya manusia atau turnover. Nah, caranya dengan cara mengamati perputaran SDM pada tahun tertentu. Rumusnya bisa kita lihat di sini bahwa persentase penyusutan itu sama dengan jumlah sumber daya yang keluar pada tahun N dibagi dengan jumlah rata-rata SDM yang ada pada tahun N tersebut dikalikan dengan 100%. Nah, untuk memperoleh jumlah sumber daya manusia yang ideal, itu kita dapatkan rumus sama dengan 100% ditambah dengan persentase penyusutan dikalikan dengan jumlah rata-rata. Nah, baiklah kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini berdasarkan data kepegawaian tahun 2020 katakanlah ya, sebagai berikut. Di sini ada kita lihat kolom pertama itu adalah bulan mulai dari Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Sedangkan kolom kedua itu adalah SDM yang keluar, banyaknya SDM yang keluar. Kolom ketiga itu SDM yang ada pada bulan tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa pada bulan Januari, Februari itu tidak ada SDM yang keluar. Sedangkan pada bulan Maret itu ada 2 orang, kemudian pada bulan Juni ada 3 orang SDM yang keluar, Juli 1 orang, September 2 orang, dan Desember 1 orang. Nah, sedangkan sumber daya yang ada itu berfluktuasi. Jadi, nah, bagaimana kita melihat perencanaan sumber daya manusia? Bisa kita hitung bahwa di sini sumber daya yang keluar pada tahun tersebut sebanyak 9 orang. Sedangkan SDM rata-rata itu kita lihat dari total keseluruhan dibagi dengan bulannya. Di sini karena ada 12 bulan, jadi kita totalkan SDM sebanyak dalam 1 tahun tersebut, yaitu 1.783 dibagi dengan 12, dikalikan dengan 1 orang. Artinya di sini ada 148,58 orang. Nah, kemudian kita hitung persentase penyusutan. Kita lihat di sini ada 9 orang SDM yang keluar dibagi dengan SDM rata-rata, yaitu 148,58 dikalikan 10%. Hasilnya sama dengan 6,06%. Nah, dalam hal ini berapakah SDM yang ideal yang harus ada, ya, harus diadakan dalam perusahaan tersebut, yaitu
100% ditambah dengan 6,06% dikalikan dengan 148,58. Hasilnya adalah 157,58 orang, atau bisa kita bulatkan dengan 158 orang. Artinya di sini SDM yang ideal adalah 158 orang. Nah, kita lanjut kepada teknik yang ke-8, indeks stabilitas atau stability index. Nah, indeks ini mengukur tingkat kelangsungan organisasi dengan cara menghitung jumlah SDM yang cenderung tetap tinggal di dalam organisasi. Nah, bagaimana rumusnya? Rumus stabilitas yaitu jumlah SDM yang masa kerjanya lebih kecil atau sama dengan 1 tahun dibagi dengan jumlah sumber daya manusia yang masa kerjanya lebih besar dari 1 tahun. Baik, kita lihat contohnya. Misalnya, di sini ada data kepegawaian 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Jumlah sumber daya manusia yang masa kerjanya besar dari 1 tahun sama dengan 140 orang. Sedangkan SDM yang masa kerjanya kecil dari 1 tahun sama dengan 10 orang. Nah, kita lihat berapakah hasil stabilitasnya, yaitu 140 dibagi dengan 10 sama dengan 14 bagi 1. Artinya di sini dari 15 orang SDM, rata-rata hanya 14 orang yang stabil dalam organisasi. Jika organisasi ingin operasi pada tingkat 100%, maka harus ada cadangan 1 orang untuk setiap 15 orang SDM. Nah, baik. Kemudian kita lanjut kepada teknik ke-9, yaitu analisis masa kerja. Analisis ini mengamati rata-rata masa kerja SDM yang telah meninggalkan atau keluar dari perusahaan dengan rumus stabilitas sama dengan jumlah bulan rata-rata masa kerja SDM yang lebih besar atau sama dengan 1 tahun dibagi dengan jumlah bulan rata-rata masa kerja SDM yang lebih kecil dari 1 tahun. Baik, kita lihat contohnya. Misalnya, berdasarkan data kepegawaian, ada 150 orang SDM dengan masa kerja sebagai berikut. Sebanyak 90 orang rata-rata masa kerjanya 40 bulan. Ada 30 orang rata-rata masa kerjanya 7 bulan. Dan 30 orang rata-rata masa kerjanya 5 bulan. Nah, untuk mengetahui jumlah SDM yang diperlukan untuk menjaga agar operasional perusahaan stabil, dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yaitu rata-rata masa kerja SDM yang lebih besar daripada 1 tahun, itu sama dengan 40 bulan. Rata-rata masa kerja SDM yang kecil dari 1 tahun itu 20. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah 30 dikalikan dengan 7 ditambah 30 kali 5 dibagi dengan 60. Dikalikan dengan 1 bulan, sama dengan 6 bulan. Jadi di sini kita lihat bahwa stabilitas SDM dari masa kerjanya 40 dibagi 6, sama dengan 20 dibagi 3. Nah, artinya dari 23 SDM yang bertahan lama di perusahaan, hanya 20 orang. Jika perusahaan ingin tetap stabil dalam operasionalnya dengan kebutuhan SDM rata-rata sebesar 150 orang, maka SDM yang harus ada yaitu 150 dibagi dengan 20, dikalikan dengan 23 orang,
sama dengan 172,5 atau kita bulatkan menjadi 173. Jadi kalau untuk tetap stabil dan kebutuhan rata-rata 150 orang, maka dibutuhkan 173 orang pekerja. Baik, kita selanjutnya pada teknik yang terakhir, yaitu teknik yang ke-10 dengan tingkat ketidakhadiran. Nah, perhitungan perencanaan SDM di sini diamati dengan ketidakhadiran SDM dengan rumus sebagai berikut. Yaitu persentase ketidakhadiran itu sama dengan rata-rata jam ketidakhadiran per orang dibagi dengan jumlah jam kerja rata-rata per orang dikalikan dengan 100%. Baik, untuk lebih jelasnya kita melihat contoh berikut, yaitu misalnya jumlah SDM ada 20 orang pada 1 tahun terakhir. Kemudian informasi mengenai rata-rata ketidakhadiran karena terlambat, sakit, izin, ya, itu 1 jam per minggu untuk terlambat, kemudian sakit 1 hari per bulan, kemudian untuk izin 1 hari per bulan untuk per orang. Nah, hari kerja adalah hari Senin sampai Sabtu, di mana per minggu itu adalah 41 jam kerja atau 7 jam per hari. Artinya dalam 1 minggu ada 6 hari kerja per minggu, dan dalam 1 bulan ada 4 minggu. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Persentase ketidakhadiran sama dengan 4 jam ditambah 7 jam ditambah 7 jam dikalikan dengan 20 dibagi dengan 41 dikali 4 dikalikan dengan 20. Nah, hasilnya dikalikan dengan 100%, sama dengan 360 dibagi dengan 3.280 kali 100%. Hasilnya adalah 10,98%. Nah, artinya dalam hal ini, jika untuk operasional diperlukan 20 orang, maka SDM yang harus ada itu adalah 100% ditambah 10,98% dikalikan dengan 20 orang. Hasilnya adalah 22,196 orang. Atau kalau kita bulatkan menjadi 23 orang. Jadi hal ini bisa kita simpulkan bahwa jika kita memerlukan 20 orang untuk kegiatan operasional, maka SDM yang harus ada itu sekitar 23 orang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.